Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salatan taftahu biha abwabar ridha wa taysir, wa tughliqu 'anna abwabash syarri wa ta'sir, wa takunu lana waliyan anta maulana ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du, fa usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Bi qoulihi ta'ala fil Qur'anil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahu. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, abdimu dhahayakum fa innahu 'alas sirati maqayakum. Shadaqallahu alazim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini kami terus mengajak kepada para hadirin, utamanya kepada pribadi kami, untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, dengan konsep imtithalu awamirillahi wa jamtinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah sekaligus menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada. Baik ketika kita di dalam masjid, ketika kita di luar masjid, ketika kita di tempat yang ramai, ketika kita di tempat yang sepi, dimanapun saja kita berada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimbau kita untuk senantiasa selalu ingat, selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah ketika kita senantiasa selalu ingat, selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan selamat, kita akan bahagia fid dunya wal akhirah. Sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah, pasti bahagia. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sering saya sampaikan bahwasanya hidup ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Selama kita masih bernafas, selama kita masih hidup, kita akan terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, ahasiban nasu ayyudraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa setelah mengatakan amanna, aku iman kepada Allah, aku yakin kepada Allah, aku percaya kepada Allah, fahum la yuftanun, sedang mereka tidak diuji? Tidak, ma'asyiral hadirin. Justru kita semakin iman kepada Allah, semakin yakin kepada Allah, semakin percaya kepada Allah, kita akan terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Agar Allah tahu siapa yang beriman sungguh-sungguh, siapa yang beriman bohongan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jadi semuanya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di posisi apapun itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an ada dua orang, derajatnya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Keduanya memiliki sebuah martabat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, cuma salah satunya berbeda. Yang pertama diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala,
diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah sakit. Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini termasuk nabi dan rasul. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, innahu awwab. Termasuk orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada orang nabi dan rasul selalu sakit-sakitan. Uangnya habis, miskin. Nabi Ayub alaihissalam juga sama dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innahu abdun innahu awwab. Dia adalah hamba yang kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Kedua hamba ini sama-sama derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ma'asal hadirin rahimakumullah, di posisi apapun kita hidup di dunia ini adalah semuanya kalau kita sikapi dengan baik, yang kaya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang miskin bersabar atas kemiskinannya, itu semua mengandung ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masalah hati rahimakumullah, kembali kepada awal yang saya sampaikan tadi, bahwasanya hidup ini adalah ujian. Dan ujian yang paling berat adalah ujian yang diberikan kepada nabi dan rasul. Masalah hadirin rahimakumullah, tidak terkecuali adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah nabi, rasul, termasuk kategori ulul azmi, nabi yang mempunyai kesabaran yang sangat luar biasa, dan kemudian diberi pangkat oleh Allah Subhanahu wa taala Khalilullah, kekasih Allah. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah beri pangkat julukan kepada Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Masalah hadirin rahimakumullah, di bulan Dzulhijjah nanti semua ibadah yang ada di dalamnya itu adalah napak tilas kehidupan, sejarah Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Mulai dari puasa Tarwiyah, puasa Arafah, ibadah haji, umroh, semuanya yang ada dalam bulan Dzulhijjah adalah napak tilas sejarah kehidupan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Masalah hadirin rahimakumullah, Nabi Ibrahim mulai dari muda diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai masih karang taruna, belum menikah, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala berhadapan untuk berdakwah kepada raja yang penguasa yang sangat zalim, Namrud laknatullah alaih. Sendirian masalah hadirin rahimakumullah. Tapi ingat masalah hadirin, Nabi Ibrahim ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala tidak pernah nego, tidak pernah saksi, tidak pernah. Langsung dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam karena punya keyakinan bahwasanya semua perintah Allah pada akhirnya ujung-ujungnya membawa kebaikan bagi dirinya. Dilaksanakan masalah hadirin rahimakumullah. Pada akhir dakwah kepada Namrud laknatullah alaih, Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar ke dalam api yang begitu luar biasa panasnya. Ketika dilempar masalah hadirin rahimakumullah, sebelum masuk ke dalam api, Jibril menghampiri Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Ibrahim, apakah kamu sekarang butuh bantuanku? Kata Jibril. Nabi Ibrahim menjawab, tidak Jibril, saya dalam kondisi seperti ini saya tidak butuh bantuanmu. Yang saya butuhkan adalah bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah hadirin rahimakumullah. Begitu luar biasanya keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Api yang menurut umumnya adalah panas, dengan sabda Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api dinginlah. Api nurut kepada perintah Allah menjadi dingin. Masalah hadirin rahimakumullah. Selesai berdakwah kepada Namrud laknatullah alaih, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat perintah lagi. Masalah hadirin rahimakumullah, disuruh khitan. Kira-kira usia 80 tahun. Ya Ibrahim, khitan, harus khitan. Dilaksanakan masalah hadirin. Tidak nunggu besok, tidak nunggu nanti, sekarang dilaksanakan masalah hadirin rahimakumullah. Khitan. Ya kalau zaman sekarang masalah hadirin ada pati rosok,
Dulu tidak ada masalah hadirin rahimakumullah, tapi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah itu dengan penuh keyakinan, dilaksanakan masalah hadirin rahimakumullah. Kemudian Nabi Ibrahim masalah hadirin rahimakumullah berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, ya Allah, karuniakan kepadaku anak putra keturunan yang solih, yang baik, yang bertakwa kepadamu ya Allah. Lama Nabi Ibrahim berdoa masalah hadirin rahimakumullah. Ketika diberi karunia putra anak bernama Ismail yang begitu luar biasa, masalah hadirin rahimakumullah, baru berumur berapa bulan, masih merah bayi itu, masalah hadirin rahimakumullah, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim, tempatkan anakmu dan istrimu ke dalam Baitullah, pondokkan di sana. Kita tahu masalah hadirin rahimakumullah, maka pada saat itu adalah jurang yang tandus, tanpa air, tanpa tumbuh-tumbuhan. Sampai Siti Hajar bertanya kepada Ibrahim, ya bapak, ya ayah, apakah ini perintah darimu atau dari Allah Subhanahu wa taala? Nabi Ibrahim menjawab, wahai istriku, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata istrinya masalah hadirin? Kalau itu memang benar perintah Allah Subhanahu wa taala, saya siap ditempatkan dimanapun. Inilah masalah hadirin rahimakumullah. Ayah ibu sangat luar biasa keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditinggalkan masalah hadirin rahimakumullah. Lama tidak punya anak baru merah, disuruh tinggalkan di tempat yang tandus, tanpa air, tanpa tumbuh-tumbuhan, masalah hadirin rahimakumullah. Tapi mereka yakin semua perintah Allah adalah membawa kebahagiaan, masalah hadirin rahimakumullah. Bertahun-tahun masalah hadir ketika Ismail menjadi seorang anak yang kira-kira 8 tahunan, yang bisa disuruh untuk membantu orang tuanya, masalah hadirin rahimakumullah. Diperintah lagi, turun perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling berat, masalah hadirin rahimakumullah. Ya Ibrahim, aufi nadroka. Ini adalah ketika pada malam 8 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi. Dalam mimpi itu ada perintah dari Allah, ya Ibrahim, aufi nadroka, tepatilah janjimu ya Ibrahim. Ketika bangun tanggal 8, Nabi Ibrahim berpikir, apakah ini perintah Allah atau dari setan? Makanya ada istilah puasa tarwiyah. Tarwiyah itu artinya mikir-mikir, masalah hadirin rahimakumullah. Kemudian malam 9 Dzulhijjah, mimpi lagi, ya Ibrahim, aufi nadroka, tepatilah janjimu Ibrahim. Karena dulu ketika belum punya anak, Nabi Ibrahim pernah berkorban 1000 kambing, 300 sapi, 100 unta, disembelih sendiri, masalah hadirin. Ketika sudah menyembelih, sumbar, demi Allah, seumpama ketika Allah berikan aku anak, kalau diperintah untuk sembelih, saya sembelih. Ini adalah nazar Nabi Ibrahim alaihissalam, ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika menyadari itu, Nabi Ibrahim berkonsultasi, musyawarah kepada anakku Ismail. Semalam aku mimpi diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Ini yang harus kita pelajari, masalah hati. Seorang anak yang begitu lucu-lucunya justru menjawab, ya wahai Abah, kalau ini memang betul-betul perintah dari Allah Subhanahu wa taala, laksanakan. Insya Allah aku akan termasuk bagian orang-orang yang sabar. Ini masalah hadirin rahimakumullah. Punya anak yang begitu luar biasa, ayah begitu luar biasa, ibu begitu luar biasa. Singkat cerita, masalah hadirin rahimakumullah, begitulah Nabi Ibrahim alaihissalam mulai masih muda sampai tua diuji dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ketika Allah memberikan ujian-ujian perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim alaihissalam, fa'atammahun. Semua perintah Allah, semua yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dilaksanakan fa'atammahun dengan sempurna, masalah hadirin rahimakumullah. Dan di akhir khutbah ini, masalah hadirin rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan gelar Khalilullah sebab 3 hal. Yang pertama adalah selalu menomorsatukan perintah Allah daripada perintah yang lain. Kita harus meniru ini, masalah hadirin. Ketika azan, ayo kita langsung cepat-cepat ambil air wudu sholat. Yang kedua,
Nabi Ibrahim alaihissalam tawakalnya kepada Allah sangat luar biasa, tidak pernah bingung masalah urusan dunia. Dan yang terakhir masalah hadirin, Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa loman, selalu mengajak orang lain untuk makan membersamai dirinya. Supaya apa? Supaya mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ciri yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan menambah kita inspirasi, motivasi, atau paling tidak kita bisa meniru Nabi Ibrahim alaihissalam. Meskipun tidak bisa 100%, sedikit demi sedikit kita bisa meniru akhlak beliau Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir, anak-anak kita, diberi anak-anak yang baik, yang solih-solihah, istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah, ya Allah, matikan kami dalam keadaan yang baik, mati dalam keadaan husnul khotimah, dan di akhirat nanti ya Allah izinkan kami masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.